Welcome back to my channel. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tentunya senang sekali Bu Moga bisa kembali menemani kalian dengan informasi populer. Sebelum lanjut ke video, aku mau minta sawarannya dulu nih ke kalian dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info update dan terpopuler dari Mumu Ogel Channel New. Yang punya ide konten, kritik, dan saran atau mau request, kalian boleh komentar di bawah ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan share ke semua sosial media kalian. Oke. Pertemuan antara Katesa Mariska dengan Amel yang akhirnya menimbulkan polemik karena dianggap sandiwara atau gimmick, padahal kan udah seminggu lebih ya guys. Tapi kayaknya masalah ini tuh masih belum kelar ya. Kemarin pun akhirnya sang pakar ekspresi ikut buka suara ya guys. Nah, kali ini aku pengen tahu nih penjelasan dari salah satu sumber yang ada pas waktu di lokasi tersebut. Deddy DJ sang lawyer akhirnya turut buka suara mengenai hal ini. Ini dia looking to the visualnya. Yang notabene kita tahu bahwa dia adalah sosok artis senior yang kebetulan juga sahabatnya almarhum Nika Ardila. Itu spontan dia melihat terkesima, melihat gestur, melihat wajah Amel sampai dia terdiam. Oh gitu bang. Dia pengen menyentuh dia tapi khawatir, dia takut gitu kan karena dia belum tahu Amel, ya kan. Nah tapi lama-lama ternyata setelah berjalan mungkin ada beberapa setengah jam gitu kan, dia terus memperhatikan Amel. Ternyata Amel ramah banget sama semua orang, ya kan, dia welcome. Akhirnya Katesa berusaha untuk pengen ngobrol lebih dekat dengan Amel dan itu pun izin. Izin ke saya, ke mama, ada juga di situ Kang Alan, ya kan. Alhamdulillah ya sudah, kita kasih kesempatan mereka untuk duduk bareng. Dan di situ awalnya Katesa itu dia masih agak bengong gitu ya. Iya. Ya, gimana sih, kaget banget gitu loh. Namanya beliau tuh dekat banget dengan almarhum Nika Ardila gitu. Kaget gitu, udah 25 tahun tiba-tiba kok hadir sosok Nika kembali. Ya, akhirnya dia menatap sambil dia meneteskan air mata, dan itu natural. Tuh jadi seperti itu guys. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, apalagi katanya pansos. Nah ini juga sekali lagi bahwa tolonglah kalian jadi haters tuh coba berpikir secara positif. Jangan yang ada di otak kalian tuh adalah negatif. Hati-hati loh. Kira-kira untuk kasus pencemaran nama baik hukumannya itu berapa tahun ya bang? Ancaman kalian jika diproses secara hukum maka 6 tahun penjara ya, dan denda 1 miliar rupiah. Wow. Jadi hati-hati gitu loh. Walaupun oke sekarang berkurang dendanya menjadi 450 juta rupiah, kurungannya menjadi 4 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar loh ya. Sekarang Katesa, Amel belum mengambil langkah hukum, tolong segera minta maaf ya. Segera kalian klarifikasi, memohon maaf kepada Katesa atau Amel bahwa apa yang kalian buat itu adalah salah. Jika kalian terus mengumbar kebencian, menebar kebencian, maka manusia punya batasan kesabaran ya. Jadi kalau Amel atau Katesa mengambil langkah hukum terhadap haters, saya yakinkan ya unsur pidananya pencemaran nama baik terpenuhi, baik yang ada di dalam KUHP ya, melanggar pasal 310, 311 ataupun di dalam Undang-Undang ITE yang saya sampaikan tadi. Ada pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3, maka sanksi pidananya adalah 4 tahun penjara dan dendanya 450 juta rupiah. Wow. Tolong ikutin aturan main yang berlaku di negara ini. Jika kalau tidak suka, kalian tidak suka, lebih baik diam. Kalian suka, alhamdulillah, doakan, support. Saya masih memberikan masukan-masukan yang sifatnya ya udah, saya membuat Mamang untuk lebih tenang, Amel untuk tenang. Tetapi jika memang mereka keterlaluan, ketika sudah kita sampaikan secara baik-baik, mereka juga masih tetap seperti itu, ya jangan main-main, ya kan? Saya lawyer, saya paham bagaimana membuat Anda bisa masuk dalam jeratan pidana. Gitu ya. Hati-hati. Kalian sekarang bisa tertawa karena kalian di luar. Ya, buat para haters, kalian bisa menghina seenaknya Amel atau Katesa karena kalian berada di luar. Ketika kalian berada di dalam, nangis kalian ya. Jadi mendingan bertobat, meminta maaf.
Itu saran saya. Jadi jangan bermain-main dengan hukum, sanksi pidananya berat. 4 tahun penjara dan dendanya 450 juta rupiah. Jelas di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan jelas juga di dalam Kitab Undang Hukum Pidana pasal 310, 311 siap-siap menjerat Anda jika Anda tidak berubah. Tuh, jadi seperti itu guys. Buat netizen, buat yang head comment, kalau kalian gak suka, ya udah mending gak usah ditonton. Kalau kalian gak bisa mendoakan, minimal kalian mending diem. Simple kan? Janganlah menyakiti hati orang. Mereka juga kan sama seperti kalian, punya hati, punya perasaan juga, ya kan? Jadi tolonglah hargai perasaannya. Ya sudah ya guys, kayaknya segitu aja dulu deh. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata, ada bercanda yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Mohon dimaafkan, maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya semoga informasi tadi bisa bermanfaat buat kalian. Oke, langsung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bye-bye. Saya yakinkan ya, unsur pidananya pencemaran nama baik terpenuhi. Baik yang ada di dalam KUHP ya, melanggar pasal 310, 311 ataupun di dalam Undang-Undang ITE. Yang saya sampaikan tadi ada pasal 27 ayat 3, Junto pasal 45 ayat 3, maka sanksi pidananya adalah 4 tahun penjara dan dendanya 450 juta, ya kan? Saya lawyer, saya paham bagaimana membuat Anda bisa masuk dalam jeratan pidana. Gitu ya. Hati-hati. Kalian sekarang bisa tertawa karena kalian di luar. Ya, buat para haters, kalian bisa menghina seenaknya Amel atau Katesa karena kalian berada di luar. Ketika kalian berada di dalam, nangis kalian ya. Jadi mendingan bertobat, meminta maaf. Itu saran saya. Jadi jangan bermain-main dengan hukum, sanksi pidananya berat. 4 tahun penjara dan dendanya 450 juta rupiah. Jelas di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan jelas juga di dalam Kitab Undang Hukum Pidana pasal 310, 311 siap-siap menjerat Anda jika Anda tidak berubah.